Bang Panji digigit noh. Berdarah sini bro. Berdarah bang. Berdarah. Buru. Takutnya ularnya kabur. Tarik bang. Oke, saya alihin dari sini. Kuat bang. Sorry bang. Jongkok bang. Biar tenaganya lebih enak. Lepas tadi. Mundur bang. Geraga nih bro. Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini tuh aku kedatangan salah satu stand up komedian yang lucu bener. Siapa lagi kalau bukan nih dia nih, Bang Ebel Cobra teman-teman. Katanya hari ini dia tuh mau lihat koleksi ular aku yang ada di Black House. Sesuai namanya nih, Ebel Cobra. Dari namanya aja udah Ebel Cobra. Harusnya sih dia nggak takut sama ular ya. Tapi kita bakal buktiin hari ini beneran nggak dia berani atau cuma berani-beranian karena namanya doang nih. Kita buktiin ya. Nah, yang bikin Panji makin penasaran, kira-kira nanti reaksinya kayak gimana pas dia ketemu langsung sama ular-ular di Black House. Bakal santai, kaget, atau malah lari. Atau bisa jadi malah ngelucu. Dan bukan cuma lihat-lihat doang teman-teman, kita juga bakal ajak Bang Ebel interaksi langsung. Jadi kita bakal lihat gimana responnya. Nah, ketika berhadapan dengan ular-ular ini. Pokoknya hari ini bakal seru banget, penuh tawa tapi juga tetap ada edukasi yang bisa teman-teman tonton. Oke, makanya jangan kemana-mana, tetap nonton video ini sampai habis. Yuk, check it out. Kita mulai keseruan Panji bareng Bang Ebel Cobra hari ini. Lah kok kencing sih? Kok kencing? Kok kencing anjir? Kok kencing? Lah. Jadi siang itu tuh Bang Ebel akhirnya datang juga ke Black House teman-teman. Kaget gue kedatangan Master Cobra nasional. Namanya doang kobranya ada tapi benar-benar pertama kali saya kan secara langsung lihat kayak gini. Dan bener aja dari awal dateng dia tuh udah kelihatan excited banget. Karena baru banget sampai, jadi kita ajak Bang Ebel buat duduk dulu sambil ngobrol-ngobrol santai. Jadi Bang Ebel teh kemarin saya lihat postingannya ada ke Kalimantan tuh. Iya Kang. Ke sungai. Benar. Seru tuh. Wah bagus banget Kang. Saya pertama kali ngeliatin, saya dulu banget Kang 16 tahun yang lalu belum ngeliatin Danau Sabangau itu seperti itu Kang. Oh ke Sebangau kemarin tuh. Danau Sabangau namanya, Danau Sabangau atau apa di Kalimantan Tengah itu. Iya. Lahirnya di situ saya Kang. Kata orang kan di situ ada buaya tapi kok nggak ada kata saya nih. Mau lihat gitu nggak ada kata saya. Liatin semua. Oh iya. Seru banget saya, makanya saya kata istri saya, kamu kalau misalkan main-main begini belajar dulu sama Mas Panji. Mas Panji itu yang sudah tahu yang selak beluknya ada hewannya di mana. Karena orang sananya cuma tahu ya nggak ada Bang Ebel katanya, di sini tuh nggak ada katanya. Berarti itu masuknya Sungai Barito ya? Bener kan? Iya kalau daerah Jadi, situ. airnya itu hitam gitu. Hitam gitu sih. Tapi bukan berarti di Barito nggak ada buaya loh ya Bang? Iya Bang. Ada itu. Cuma karena mungkin karakter dari si hewannya lebih pemalu dari tempat lain gitu. Karena kan dia biasanya itu per satu koloni di satu habitat itu habitatnya sifatnya nggak sama. Mungkin di Barito itu lebih pemalu, akhirnya dia lebih masuk ke dalam. Oh berarti semua tempat itu ada ya Bang? Nggak mungkin. Jadi takut banget. Sebenarnya kan saya lihat buayanya ada waktu di konten. Jangan, saya kali. Kamu ya jadi deg-degan aja. Orang saya berenang sebentar doang ya 3 menit itu cabut. Waktu saya lihat kontennya Bang Ebel, buayanya jelas banget. Loncat ke air lagi. Bayangin aja kan, saya baru 4 kali kan balik ke kampung. Jadi pengen tahu gitu loh suasana daerah saya itu kayak gimana, masih ada hutan gitu di sana kan. Tapi yang saya temuin kan cuma ada ular-ular sawah, ular-ular yang daun. Nah, saya masih sulit berani tuh kan. Iya. Kata istri. Kamu nggak ular kemarin Bang waktu? Nah, itu belum saya kontenin kan. Padahal saya pengen banget, cuma saya takut kan untuk mengontenin karena saya kan bukan kayak Akang yang tahu yang harus seperti apa, takutnya saya kasar atau apa. Nah, saya nggak berani tuh Kang mengontenin karena istri saya bilang jangan berani-berani ngontenin yang kalau bukan ranahnya. Bener takutnya ular berbisa gigit salah itu, ntar Kang. masuk. Makanya kan waktu kecil kan kita mah berani aja. Pas sekarang saya nggak berani saya Kang. Ini boleh nggak saya videoin Kang buat edukasi buat boleh, Panji juga sama izin sekalian lah. Karena saya kan awam gitu Kang, pengen tahu gitu, berarti Sekalian lah, macam-macam ya Kang. Banyak macam-macam. Jujur nih Kang. Bukan Kang, saya tahu Kang di ilmunya banyak banget. nggak ada. Kayak udah deg-degan, kata bini saya hati-hati katanya. Takutnya Bang Panji ngasih apa ya? Enggak, Aman nggak Kang?
Ada. Ayo dari dekat ya, Enggak, jangan kemana Kang. Aku cuma Jangan kemana-mana dulu bro. Enggak. Gua Panggil Ustaz buat ini nyediain minum. Oh iya Kang. Bro, udah deg-degan di sini bro. Standby gitu. Kang maaf ya, kan saya panik kan. Jadi nggak semua ular itu berbisa, Bang. Sisanya itu dari 377 spesies tadi, itu hanya 77 spesies yang mematikan. Sisanya tuh enggak. Gitu. Oh. Jadi banyakan yang nggak berbisa sama yang nggak mematikan malah gitu. Sorry Kang, berarti dapat ularnya ini apakah dari ranah orang-orang warga sini apa Akang dapat dari mana gitu? Kalau di sini tuh ada dua model. Ada yang memang peliharaan, aku beli dari penangkaran. Oke. Yang kayak piton, Heeh. yang warnanya bagus-bagus. Bener. Nah, itu aman tuh, safe lah buat kita pegang. Ada juga yang memang hasil nangkap dari masuk-masuk ke rumah warga, ada dari pemadam juga ada. Banyak banget berarti ya. Banyak banget. Banyak banget. Lebih dari 100 ekor di sini ular. Tapi nggak kita umbar, Bang, ada kandangnya. Ada kandangnya, makanya pas Ada saya masuk kandangnya. tadi bagus banget tertata semua gitu. Iya, bersih gitu. Bener. Kita nggak mau ada zoonosis kan ke. Zoonosis apa Kang? Zoonosis itu penyakit menular dari hewan ke manusia. Karena kalau misalkan kalau misalkan kita nggak sehat, misalkan kayak ular pup nggak buru-buru nih kita bersihin, dari kotorannya itu kan bisa ada bakteri. Nah, ini bakal jadi bahaya buat kita yang ada di sini. Apalagi ntar kalau kita buang airnya kemana, masuk ke got gitu kan, itu bisa jadi menular gitu. Misalkan ini kan ada orang gigit ular berbisa tuh. Nah, kalau daerah-daerah kalau nggak ada Serum serumnya gimana ya? ada sekarang mah. Memang sudah ada ya? Ada sekarang mah. Jadi gini, jadi dulu tuh memang hanya ada satu jenis serum kita punya, namanya Polyvalent, buatannya Bio Farma. Itu efektif buat 3 gigitan ular aja, Bang. Jadi ada kobra Jawa, welang, sama piper tanah. Efektifnya untuk 3 jenis itu. Yang 3 jenis itu. Nah, makanya banyak yang lewat nggak selamat karena serumnya nggak ada. Nah, 2023 pemerintah tuh ada hibah dari Kementerian Kesehatan untuk masyarakat. Iya, udah pengadaan. Jadi di setiap rumah sakit provinsi sama kabupaten itu sudah ada serumnya sekarang. Wah, berarti tenang dong daerah-daerah. Iya, jadi masyarakat nggak usah takut lagi. Dulu mah belum ada ya Dulu Kang, ya? belum ada. Makanya saya pengen nanya itu kan daerah-daerah di kampung saya itu kan jauh tuh dari rumah dokter. Nah, solusi pertama harus diinin Bang. Misalkan Nah, jauh dari dokter, betul. tuh biasanya kan digigit ular berbisa. Nah, itu first aid-nya, pertolongan pertamanya yang harus benar. Yang diikat gitu ya Kang ya? Nah, Bukan yang ya? bukan. Kalau dulu kan memang itu ya, tourniquet ya, dulu ya. Bener. Kalau sekarang tuh udah ada aturan baru yang menyarankan setiap orang yang terkena gigitan ular tuh harus melakukan teknik imobilisasi. Abang kalau misalkan kena gigit ular, gitu. Nah, itu harus dibidai supaya bagian tubuh yang terkena gigitan ular tuh nggak banyak gerak. Oh, yang kayak dikurung gitu, kayak kayu digigit gitu Iya, ya? dibidai. Gitu. Ah. Jadi ada teknik bebatannya, ada teknik bidainya. Jadi yang bagus itu bebat dulu baru bidai. Nah, itu bisa menghalangi laju penyebaran bisa secara lambat. Jadi yang seharusnya bisa itu dalam 1 jam itu bisa masuk kemana-mana sistemik. Nah, kalau dengan teknik itu, dengan teknik imobilisasi yang benar, itu bisa menghambat bisanya untuk menyebar kemana-mana. Kan dulu kan ada tuh orang kata orang digigit di sini, habis itu ikat sini aja biar lagi. Sebenarnya bisa, cuma takutnya nanti pas sampai rumah sakit dibuka sama nakesnya, tiba-tiba di sini kan ketahan. Nah, darahnya ketahan. Pas dibuka tuh kayak keran dibuka, masuk ke atas cepet. Jangan. Gitu. Tapi kalau di bidai enggak. Jadi ketika gigit, bisa ular itu enggak langsung menyebar ke darah. Jadi dia tuh kesangkut dulu ke kelenjar limfatik, namanya kelenjar getah bening. Jadi di atas daging, di bawah kulit. Nah, ketika kita melakukan kontraksi otot seperti ini atau menggerakkan tangan yang kena gigit, nah bisa ini akan kedorong oleh otot, nyebar kemana-mana, akhirnya rembes ke darah, ngerusak jaringan, akhirnya sistematik nih, sampai ke jantung, sampai ke paru-paru, sampai ke lambung, sampai ke otak, dan terakhir kita bisa mengalami kejang, kemudian efek neurotoksik kalau digigitnya sama kobra, itu neurotoksiknya bisa ngelumpuhin saraf, sama menghentikan pernapasan. Bayangin, kita kayak bengek, tapi akut, nggak bisa napas Bang, gitu. Iya. Nah itu kalau udah kayak gitu, itu harus segera dapat serum antibisa. Habis itu, tanpa berlama-lama,
aku langsung ajak Bang Ebel buat lihat koleksi-koleksi ular yang ada di sini. Beda anaconda sama Emang sanca beda. Anaconda kan dari Amerika Selatan sana. Ini dari kita dari Indonesia. Iya. Bagus banget. Ini corak batik. Normalnya sih saja batik. Jadi normalnya itu umumnya tuh seperti ini. Nah, tapi ada di antara banyaknya ular di alam itu mengalami mutasi genetik. Jadi ada corak warna yang unik. Nah, seperti ini misalnya. Ini golden child. Nah, ini golden child. Golden child ini dia sedari alamnya itu memang mengalami mutasi genetik yang dari pola seperti ini. Begini, tapi begini. Ujung-ujung jadi acak begini sampai warnanya jadi. Ini kalau dikeluarin itu ada warna kayak pelanginya di badannya. Cewek apa cowok, Kang? Ini cowok mau dikeluarin nggak? Nanti dulu, Kang. Nanti ya, kita ngerokok dulu santai dulu. Tahan dulu, Kang. Tahan dulu, ya Allah. Nah, yang pertama dari sisi konservasi, dia berharga karena menjaga ekosistem. Yang kedua dari sisi hobi, dia itu unik, memiliki variasi warna yang sangat banyak dan unik. Yang ketiga dari sisi ekonomi juga ada. Oh, maaf ya, Kang. Kayak di daerah-daerah itu yang boleh, maaf ya. Yang di makan-makan tuh. Iya. Itu ada dan ada izinnya dari negara juga, secara resminya ada. Jadi negara itu membatasi kuota tangkap untuk satwa liar. Ada, mereka ngeluarin kuotanya untuk para pengusaha yang memang jadi mitranya mereka. Gitu. Iguana, Kang. Iguana badak. Nah, ini iguana badak. Kaget ada iguana beginian. Iya, iguana badak. Nanti di belakang ada juga iguana merah. Sorry, iguana badak ini dari daerah mana, Kang? Kalau nggak salah Amerika. Kalau nggak salah, tapi dia ini nggak bisa naik ke atas pohon, jadi dia diamnya di bawah gitu. Amerika. Kan sebut iguana badak karena dia ada cula, Bang. Iya, nih, culanya tuh, Bang. Dan dia one man. Mana lu Kayak anjing. Jadi siapa yang rawat dia kenalin hanya ke situ. Ini kalau saya buka, ngejar ini ke kita. Iya, tapi kalau sama Kus tuh yang rawatnya, enggak. Kus, coba Kus ini, Kus. Kita mundur aja, kita mundur aja. Saya juga sebenarnya takut sama ini. Karena kayak anjing, jadi karakternya gitu. Iya, kayak dogi. Bukan kayak anjing tuh maksudnya, saya ngatain dia enggak. Beneran, Kang. Jadi kayak dogi, dia kenalin orang yang rawatnya toh. Jadi kalau misalkan sering nggak ibaratnya samperin dia, dikejar dia? saya jarang karena saya nggak Enggak, Bang, enggak. Iya kan? Iya nggak? Bang. Jangan terlalu dekat, Gus, nggak apa-apa. Takut banget. Percaya nggak tadi? Dia lihat Bang Ebel, karena baru lihat kan. Dia langsung kayak puk gitu mau ngejar. Iya. Gitu. Tapi lihat Kus, enggak. Kalau ke saya dia masih mangap nih. Hei, tuh. Wih. Gitu karena nggak kenal. Jadi untuk jenis rhinoceros iguana ini pinter. Ini hewan pinter banget. Pinternya maksudnya dalam hal apa? Kayak dogi. One man. Jadi kalau misalkan abang miara dogi, terus abang bikin one man, abang bikin cuma kenal ke abang, ke yang lain kagak. Ya udah begitu. Jadi gigit ke yang lain tuh, sama kayak ini. Bisa suruh nunduk kak? Ya enggak, Pak. Karena ngikut banget dia sama lu, tenang banget dia. Paling dia angguk-angguk ya, Gus. Iya. Tapi jujur kak, ini tuh bagus banget kak. Iya, kayak dinosaurus. Iya, kayak dinosaurus gitu dari ujung sampai The Living Dino. Jadi kalau sama Gus kan dipegang tenang nih. Nih saya yang pegang hati-hati kak. Enggak aman. Tuh, dia kalau saya yang pegang, tuh. Kalau saya yang pegang, nggak nyaman dia. Tuh. Wow. Kus, anggap Kus, ambil. Wah iya bener, Ren. Wih ya Allah, bagus banget jauh. Wih bener Kang. Iya kan? Gitu. Jadi respect Kang. Jadi dia itu iguana yang lucu gitu. Jadi beda sama Cayman iguana merah atau enggak yang hijau-hijau tuh. Hijau itu. Itu kan Cayman kan. Bener. Cayman itu dia ramah, kalau nggak birahi itu ke semua orang ramah gitu. Kalau ini dia cuma ramah sama orang yang ngurus dia, yang tiap hari ketemu sama dia. Halo. Wah, ini kobra nih. Ya Allah. Kenapa kobra itu misalkan kita harus begini-begini apa sih alasannya Kang? Itu sebenarnya entertain aja. Jadi kalau misalkan dari SOP nangkep ular nih, Bang Ebel, sebetulnya kan yang bener itu yang dilakuin damkar. Oh iya, dia pakai tools, pakai grab stick, pakai hook. Terus dia juga ada serokan kan, dan mereka nggak megang ularnya secara langsung. Itu yang benar. Itu yang benar. Tapi kalau udah ngomongin pawang ular, berarti kan pelaku entertain. Mereka atraksi, melakukan pertunjukan, tapi bisa nangkap ular dengan tangan kosong.
Nah, jadi gaya-gaya gini tuh. Iya, saya suka ngeliatin Akang tuh ujarnya. Oh. Sut. Wah, itu action aja biar keren. Maaf ya Kang, motongnya. Ketika Akang tuh disamperin sama ular tuh, tapi ekspresi Akang tuh keren Nah, itu kan banget. entertain gitu sebenarnya. Oh, gitu. Acting. Gitu kan. Entertain Entertain Tapi sebenarnya. sebenarnya berarti edukasinya adalah kalau misalkan ada ular kobra atau Iya, ular apapun, pakai alat. pakai alat ya. Yang aman mau pakai alat, jangan Oke. niru-niru Panji karena kan bahaya gitu. Panji hanyalah orang yang cuman ada beberapa orang satu doang, bro. Ini deh, naik motor. Iya. Gimana sih normalnya? Ya lu Ya begitu doang. Iya. Ada stunt rider. Tahu motor normalnya begitu, diterbang-terbangin begini. Nah, itu freestyle kan. Jadi itu udah atraksi. itu cuman Bang Panji zaman Nah, dulu. itu profesional yang ngelakuin. Itu Dan benar. resikonya celaka. Bang Panji pernah nggak? Berkali-kali, Bang. Nih, aku kena gigit king cobra waktu atraksi waktu kecil. Aduh ya Allah, Iya. Kang. Ini aku lihat ya nih, Kang. Bolong. Jadi si bekas gigitan ini tuh dia nggak ada kulitnya lagi, dia daging yang jadi kulit. Kalau dipegang kayak gini aneh rasanya. Kayak gitu. Terus jariku bengkok digigit Iya, king nih, Kang. cobra. Iya, nih, Kang. Terus kemudian adalah beberapa bekas lagi kayak ini bekas kena buaya. Ya nakal. Karena aku nakal, akhirnya aku cacat. Begini. Dan semua pawang ular itu pasti ada bekas gigitannya karena mereka pasti digigit. Ya Allah, Kang. Akang nih maaf nih, Kang. Ini gua nggak tahu nih ilmunya apa sih. Orang beberapa Kang, maaf digigit ular ada yang Akang tuh udah beberapa kali itu loh, Kang. Ilmunya pasrah, Bang. Jadi gini, siapa sih yang mau jadi Panji Petualang? Iya, bener. Siapa sih yang mau jadi Bang Ebel? Bener. Gitu kan, maunya mah kita lahir jadi anak orang kaya ya. Jujur. Udah gak capek-capek begini ngapain sih? Bener. Nyari masalah sama binatang. Iya. Tapi jujur Kang, gara-gara Akang semua orang itu jadi jauhin. Kan Akang kan edukasi banget gitu. Kalau misalnya ada ular ya udah. Jauhin aja, Jauhin aja. jauhin aja. Karena hanya orang-orang profesional Yang bisa lakuin. Yes. Ada di India. Bang Ebel tahu gak sih orang India kenapa dia main ularnya pakai seluling? Nah itu gue penasaran Bang. Itu entertainnya mereka. Apakah Bang, gua kira ular tuh bisa joget-joget begitu? Enggak, sampai akhirnya jadi film kan? Iya, benar. Gitu. Sebenarnya itu budaya. Budayanya orang sana, tradisi. Jadi ada pawang ular jalanan, mereka itu ngamen pakai atraksi itu. Jadi ular kobra dikasihin apa? Cepuk wadah Iya, gitu. kayak bambu gitu. Nah, dikasihin itu, terus dibuka bambunya dia kan akan nge-hood Bener. karena nge-defense gitu. Nah, habis itu diprovokasi, dicolek, habis itu diputer-puter sulingnya. Biar apa? Biar si ular ngikutin gerakan dari si orang yang memprovokasinya. Akhirnya seakan-akan si orang itu sama si ular itu joget. Bener. Padahal ular mah budak. Ya, ditinggal. Megang ular secara langsung, Bray. Pertama kali nih, Pak. Kedua kali sih, waktu kecil udah pernah. Setelah berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun baru megang lagi ular. Hais, gimana sih? Gimana perasaan? Oh senang banget, apalagi ada Bang Panji ya. Wih. Kalau nggak ada Bang Panji, gue gak berani. Yang penting ada Bang Bel, Panji. ini ular piton hasil penangkaran. Dia pasif. Saya nggak Oke. bisa bilang jinak karena Iya, iya. nggak ada ular liar jinak kan. Benar. Hewan liar jinak tuh nggak mungkin. Nah ini aman buat di handle. Iya, oke, siap Kang. Maaf ya Kang ya. Siap. Wih, sabar dulu, santai. Oke. Relax, Nah, relax. oke. Relax, 16 tahun Kang. Dulu pernah sekali, 2 kali. Sekarang udah nggak pernah Kang. Wah enak banget Kang, lembut. Iya, karena ular itu dia nggak punya pori-pori. Wih, si kepala kakak, rehe, rehe batu, rehe batu, nah kepala lu lah, enggak ada wilayah sih. Aku bisa lakukan gerak. Oh, dia bilang tadi ini masalah gue bukan. Bukan, tar dulu ya. Tuh kan. Ini aman ya Kang? Aman, Dijamin ya Kang? Aman, dijamin. Oke, bismillah. Abang belitin aja. Ini mah jarang banget gigit. Ya Allah. Ya kalau kegigit apes paling mah. Jadi cium tangan. Nah ya. Ya, cium tangan. Nah, Ya Allah Kang. aman. Dia lagi ngenalin tuh. Ini makanan atau bukan? Nah, Gitu. Sayang ya. Iya. Nah, ayo pindah sama saya. Oh, dia suka sama Bang Ebel. Suka ya sayang ya. Suka Oke dia sama Kang, Bang Ebel. pelan-pelan Kang. Iya Kang, pelan-pelan. Panji Oke. petualang. Santai dulu. Gini, Bang. Gop. Nah. Ya Allah. Tuh, aman kan? Aman Kang. Kang kepalanya Kang aman nggak? Ya, aman. Normal aja, Bang. Kang dia ngelilit Kang. Enggak, Aku harus gimana Kang? ini kalau udah kayak gini cabut aja tangannya nggak Oke. apa-apa. Nah.
Ya. Oh, dia ngikutin Kang. Ayo guys, kita makan dulu. Jangan, Kang. Oke. Kang, tahu Kang. Ya Allah, banget Kang. Jangan milit Kang. Udah, Ya lepas Allah. kok. Jadi sebenarnya Iya, Kang. banyak orang yang di ular fokusnya ke sini. Iya. Padahal yang bikin mati itu ini nih. Ekornya. Maksudnya bikin mata. Tadi kan cuma nyabut ekor, habis itu dia lepas. Iya benar. Iya, ngapain kita fokus ke sini? Wong yang bahayanya kalau dia lilit leher. Oh itu. Iya. Berarti ini ya Kang. Sorry. Berarti dari sini ya lilitannya ya. Ini buka aja dia udah lemas langsung. Tuh. Itu tuh. Jadi kuncinya ada di ekornya. Enak banget Kang pegangan Kang. Iya, dan nggak bau kan? Nggak bau? Iya. Bener loh. Itu. Bener guys. Bener Jadi sih. di sini Jujur nih nggak bau. di sini tuh semua kandang pagi sama sore itu kita bersihin, kita keliling. Oh. Dan ular tuh kita bersihin juga. Jadi ketika ada pengunjung yang datang, ini kan juga dibuka buat tempat edukasi gratis kan, buat mengenal ular, buat teman-teman anak-anak sekolah. Siap. Gitu. Kadang-kadang mereka suka pengen pegang gitu, kalau bau kan mereka nggak suka. Bener. Gitu. Bang, ini ngasih makannya itu seminggu apa sebulan atau tiap hari gitu? Tergantung jenis bang. Kalau kayak yang ini seminggu sekali, kayak piton kayak gini, seminggu sekali. Oke. Kalau untuk king cobra itu bisa 2 minggu sekali. Seru banget bro. Ih, jadi anakku yang nggak berani dulu bang. Nggak berani dulu Kang. Ntar dulu Kang. Aku kencing sih. Kok kencing? Kok kencingannya? Kok kencing? Kok kencing? Maaf ya bang, jadi dikencingin tuh bajunya. Namanya juga ular lah. Ya kalau udah nyaman pasti kayak gitu dia. Jadi itu tanda kalau dia tuh udah mulai santai sama kita. Walaupun yang kena malah Bang Ebel ya teman-teman. Enak ya Kang ya? Enak. Enak baunya. Mau ganti nggak? Enggak aman. Tapi aman Kang. Ini bukan bisa kan Kang? Enggak, bukan, itu kotoran. Ini kencing kan? Kencing. Dia saking nyamannya, gitu. kencing. Ya Allah, kayak anak kecil aja. Kencing guys. Sorry, kencingnya di mana Kang? Tiba-tiba ada kencingnya. Di sini nggak ada. Nih, biasanya kan apa namanya? Enggak, ini nyakitin nggak Kang? Enggak. Ini ada kloaka bang namanya. Jadi ular tuh kayak sama ayam. Dia lobang. Oh ya tahu ya ujung itu. Ya oke. Ada kan? Di sini. Iya. Kok kamu kencing sih nak? Oh ya Allah. Oke bro, baru pertama kali bro dikencingin ular. Baunya langru. Baunya langru banget bro. Langru banget, bro. Asli banget. Oke yuk kita lanjut kasih lihat koleksi ular-ular viper yang ada di galeri ini nih teman-teman. Nah, ini kenapa kita bikin satu ruangan tertutup sendiri? Karena di sini banyak ular yang bisa mematikan. Iya, di mana Kang? Nah, di antaranya ini. Kita dulu Kang, aku yang ngambil posisi dulu agak jauh dikit. Satu ini, Heeh. kedua ini. Sorry Kang, sebelum Tiga Akang ini. jelasin yang ini, Ya. ini apa Kang ular apa namanya? Ini ular viper hijau. Jadi ular hijau pohon, tapi dia viper. Nah, ini ciri-cirinya dia ekornya tuh warna merah biasanya. Nah, terus udah gitu kalau dia kena panas, karena dia ada sensor panas di mulutnya, itu dia akan matok nih, kayak gini. Misalkan, ini korek kan nggak panas ya. Iya, Kang. Tuh, dia nggak matok. Tanganku juga nggak terlalu panas, tapi karena kita emang suhu badannya panas kan, beda sama reptil, dia bereaksi. Tapi kalau kita kasih api, Oh iya Kang, oh iya bener, hampir nyamber. Wah, dia langsung gerak. langsung gitu. Kadang-kadang langsung matok tuk gitu. Nah, karena dia ada sensor pit di mulutnya. Nah, ini ular tanah yang banyak gigit orang nih. Sorry, ini tuh ada di Indonesia nggak sih? Indonesia, ini asli kita. Oh ini punya kita nih asli Indonesia ya? Ini Indonesia, penyebarannya dari mulai Jawa, Bali sampai Nusa Tenggara. Sama ini Ada ini kalau selasma Rhodosoma. Jadi Tapi cantik banget Kang. Malayan Pit Viper. Warnanya kayak piton. Iya, cantik, makanya. tapi dia Viper. Besarnya pun bisa besar banget gak? Maksimal itu paling segede gini lah nih. Oh itu ular apa lagi tuh? Itu ular apa Kang? Iya, Viper. Ini ular mati apa gimana? Enggak, ini batu, astagfirullah. Sorry guys, batu boy. Gua hampir kaget juga semuanya ular gitu. Media edukasi yang aman. Oh iya sih benar-benar. Ya, harus Berarti kita pegang gini, itu. Iya, segede ini Kang. Nah, segede gini ini maksimalnya. Jadi kalau ini kan Gabon Viper yang Bener. dari Afrika. Kalau ini Viper kita. Jadi bisa sampai segini paling gedenya. Terus ada juga ini nih. Ini kadal aneh nih. Ini kadal. Sorry Kang. Ini menggigit gak? Enggak, ini blutang. Hei, kamu bergeraknya Kang, hati-hati Kang. Ini blutang skin. Ini ada di Indonesia. Dari Papua. Kadal lidah biru.
Oh, Papua. Nah, Sorry, ini agresif nggak, Kang? Enggak, ini jinak kadal biasa aja kok tuh. Serius, Kang? Enggak tuh. Oke. Tapi kencing ya, emang kayak gitu, binatang sih. Iya, berarti memang binatang kayak gitu sih. Kadal dari Papua, guys. Kadal dari Papua. Keren banget. Keren banget, Kang, ya Allah. Oh, keras dia, Kang. Ya. Keras Marah dia. dia coba begini. Sorry ya, Kang. Sorry ya. Bisa gigit sakit benar soalnya kalau Oh, gitu. sorry, Kang. Sorry, Kang. Iya, Kang. Sorry. Siap. Nggak takutnya ini, gitu. Oh, yes. Tiba-tiba Takut Bang juga. Ebel ngek. Iya, tapi bagus banget ya. Suaranya kan. Iya, hissing itu istilahnya. Dia defense, jadi keganggu. Oke. Lepas. Iya. Sempat. Di momen-momen ular berbisa begini dia bercanda. Kok bisa? Ini nggak berbisa sih. Iya, yang ini di belakang saya. Itu berbisa semua. Ada yang pernah lepas nggak, Kang? Akang nggak tahu, tiba-tiba dia lepas, terus Akang bingung nyarinya di mana? Banyak. Ada nggak, Kang, di sini? Cuma kan kita kan ini kan 2 lapis kan. Satu, 2. Jadi kalau lepas paling ada di sini gitu. Ada nggak belum ketemu, Kang? Ada sampai hari ini belum? Iya. Gitu. Sorry, mereka pelihara itu boleh nggak taringnya dihilangin? Nggak boleh. Nggak boleh kan, Kang? Karena welfare kan jadinya. Oke. Gitu. Takutnya kan kalau misalkan memelihara nih, kayak misalkan saya nih orang awam, aduh gua pengen deh dia nggak jadi. Nah itu tuh nggak dibolehin secara ini ya, Kang ya? Nggak boleh, atuh kan sekarang gini, kalau misalkan taringnya jadi senjatanya untuk makan kita patahin, otomatis dia akan stres dan mati kan. Nah, Oke. ego kan jadinya. Nggak boleh, makanya miara ular-ular yang berbisa kayak gini itu cukup jadi display untuk pajangan seperti ini. Jadi kita nggak bisa pegang-pegang juga karena Piper kan. Gitu. Oke, siap. Nah, setelah puas lihat galeri Piper, kita langsung ke kandang pojok. Di situ isinya tuh ular-ular yang nggak kalah menarik. Tadi kan kita udah lihat piton, Iya. udah lihat ular piton besar di sana. Nah, jadi di luar dari piton itu ada boa sama anaconda. Boa itu apa? Boa tuh ular, Ular tapi bukan juga? piton. Nah ini, Tapi kayak piton gitu. mirip piton, cuma bukan piton. Nah ini, Woi, ini apa agresif nggak, Bang? enggak sih sebenarnya. Cuma untuk save kita pakai tools biar nggak ujuk-ujuk kegigit. Nah ini boa. Jadi boa ini dia ular dari Amerika. Kecil ya, Bang ya, tapi gede ya? Iya kayak gini, tapi ini bisa gede lagi, bisa 4 meter. Ini kan baru, kalau misalkan kita lihat tuh baru 2,5 meter sampai 3 meteran. Ini bisa sampai maksimal 4 meteran. Jadi ini buah pembelit, Bang. Jadi Tapi sorry, ini tuh masih jinak, bisa dipegang, Bang. bisa, abang pegang aja nih kayak piton. Oke, ini kayak piton. Oh iya, ini Kayak kayak piton, piton ya. piton. Jadi nggak berbisa. Cuma kenapa aku pakai tools? Karena dia suka kadang-kadang tiba-tiba bad mood balik. Oh iya, oke. Tapi nggak masalah, nggak ada masalah. Oke. Gitu. Bad mood tuh dia kalau misalkan salah pegang aja tuh kayak tadi, Ten. Oh iya, Dipegang iya. kalau piton kan dipegang gitu, nggak kaget dia normal-normal aja. Kalau buah tuh nggak bisa ujuk-ujuk langsung kita pegang gini. Nah kita harus tuh. Jadi emang karakternya kayak gini. Wish. Nah sekilas kalau kita lihat boa ini mirip Piper. Hyper, iya batik ya, Bang ya? Mirip ular Piper tapi dia nggak berbisa. Ular Piper tuh ular batik beda gak sih? Beda, batik tuh piton. Piper juga ada batiknya. Bang Ebel kan kesini mau lihat kobra kan? Bener, saya pengen ngeliat kobra, Bang. Nama kobra. Tapi masa iya sih? Ntar aku lihat. Itu ada kobra beneran. Iya ada di sini kobra. Itu ada berdiri tuh. Wah, berdiri, Bang. Bang Panji. Mana? Itu berdiri. Itu king kobra kecil itu. Itu kan kobra kecil, Bre. Nah, oke, kita Sabar ya, Bang. coba. Maaf ya, main Kang, saya di sama- belakang Akang kan ya. Nggak apa-apa. Main sama king kobra ya. Nah, ini ada. Weh, king kobra, Bre. Sini. Wih, king kobra, Bre. Weh. Tapi ini masih kecil, Bang. Weh, hati-hati, Bre. Oh, ini masih kecil ya? Masih kecil. Masih kecil. So, Bang Ebel kayak tadi yang gerak-gerak itu dialihin. Oke. Oh. Oke. Wes, hei Kang, weh, wes, Kalau yang kecil gini, oh takut dia. wih takut ya Kang, Dia takut sama Bang Ebel. wih, Ini king cobra yang masih kecil, jadi walaupun kobra, tapi king cobra ini tuh benernya tuh bukan kobra. tapi apa Kang? Dia jenis Ophiopagus, jenis ular di luar dari jenis kobra. Sorry, ini tetap masih bisa nyamber gitu nggak bisanya Kang? Masih, dia masih berbisa. Di sini semuanya ular tuh kita nggak ada pangkur gigi, nggak ada buang bisa. Jadi kita biarkan dia seperti di habitatnya. Kita kenalan sama kobra dari Thailand. Oh ada kobra dari Thailand, ada Ntar kobra lagi kita ngomongin. Friend, ada kobra dari Thailand. Ngomongin Thailand. Nah, Iya. ini kita buka.
Nah, jadi alat ini tuh fungsinya banyak, walaupun kayak alat keduk sampah. Jadi sebelumnya buka, kita tarik gini. Nah, ini kalau misalkan dia disentuh, dia langsung akan defense. Nah, kalau dia nggak disentuh, dia nggak defense. Nah, kelihatan kan ular tuh bukan agresif sebenarnya. Iya, Bang. Tapi defensif. Nih kita sentuh. Nah, baru dia reaksi. Kita sentuh lagi. Sentuh lagi. Kita sentuh lagi, dia akan. Nah, ini. Oke. Kok bisa tenang ketika abang pegang itu? Hah? Di buntutnya. Oke. Iya, jadi aku provokasi buntutnya aku bercandain, dia nyerang. Nah, Pertanyaan gokil, bro. Edukasinya luar biasa di sini, Bren. kobra Thailand. Nah, Ini yang normal. normal. Ini ada yang beauty banget, yang Beauty. cantik banget. Ya, asli ini langka. Ular dari mana, Bang? Dari Thailand juga sama. Dari Thailand juga? Ini jantannya albino. Pernah lihat kobra albino nggak? Belum pernah. Wih. Nah, itu. Wih. Cantik banget. Cantik banget, Bre. Cantik banget. Cantik banget. Cantik banget itu dari itunya. Apa? Ininya, Bang. Apa namanya? Kepalanya. Footnya. Kepalanya itu loh, Bang. Cantik banget. Wih. Aduh, tangan Panji nggak sengaja kena taring ular kobra yang satu ini, teman-teman. Ini kotia, kobra dari Burma sama Thailand. Oh, Tenang. ini berarti dikasih langin, Bang. Ini enggak, ini mutasi genetik dari alam, terus Oke. dikawin silangin di kandang jadinya kayak gini. Oh, cantik banget. Tapi ya Allah. basicnya emang emaknya udah albino. Oke. Ini Cantik anakan yang banget. udah hasil dari ternakan. Pak Ebel coba pegang ekornya gini aja. Oke. Kepalanya masih jauh, sok. Oke, sorry ya, Bang. Ya, nggak apa-apa. Nyantai yuk. Oke, siap. Berbisanya, Bang. Gemes banget, Bang, ya. Ya Allah. Bang Haji baru makan gini, elah, Bang Haji. Kau makan cantik banget, ya Allah, Bang Haji. Keren kan? Keren banget, Bang Haji. Keren banget. Ya Allah, keren banget, Bren. Ya Allah. Jadi mau nyobain nggak, Bu? Ayo, Bang pegang maaf ya, hooknya Bang. ini. Maaf ya, sorry ya. Pegang. Oke. Ya, angkat dari ke atas. Kayak gitu. Wuh. Yang penting kita kontrol tuh kepalanya aja, karena bisanya ada di situ, nggak ada di badan. Sorry Bang Paji. Ya, rilis. Sorry Bang Paji. Nggak apa-apa. Emang gue juga harus lepas, soalnya kalau misalkan sampai sini bisa gigit kayak gini nih. Itu dari mana kamu nih? Tadi kena gigit. Gigit dari... Barusan pas ngambil keluarin itu kandang tuh. Bang Paji digigit noh. Nggak apa-apa, udah Bang, santai itu aja. bisanya keluar nggak? Enggak, udah biarin aja. Aman. Itu tangan lu, Bang. Ntar dulu tuh kita masukin dulu biar enak. Bang Paji digigit, Bre. Berdarah sini, Bro. Berdarah, Bang. Berdarah. Darah. Woi. Cepet banget tadi. Jadi pas gitu. Sini, enggak aku buangin darahnya nih. Nggak begitu penanganannya. Jadi penanganannya gimana, Bang? Kalau aku dibiarin aja udah nggak apa-apa. Alhamdulillah kok. Ada Allah. Gitu. Bang, itu berdarah banget. Bisanya, Bang, takutnya. Tadi kan pas itu lihat gak yang tadi? Iya, Pas iya. pertama aku ini cepet banget tuh. Cerot. Bang, lu harus diobatin, Bang, enggak, Bang? Enggak, aman kok. Iya. Bang, gua beneran nih, gua. Anjir. Kecantol doang. Kena taringnya kecantol sedikit aja. Gak apa-apa. Udah. Kita lihat King Cobra. Ayo. Amat. Aku shock banget. Shock aku aja. Gila, bener-bener pertama kali ngeliatin Bang Panji. Kalau namanya kan gini, kita jadi pemadam kebakaran, pasti dong kebakar. Bener. Cuma yang penting jangan fatal kebakarnya kan aman. Oh, ini King Cobra. Wih. King Cobra, sorry, ini yang namanya Ini si Widi. Widi. Ini Goldie, sorry. Ini Goldie. Ini Goldie. Di video, oke. Goldie, Widi sama Garaga di sana. Oh iya. Iya. Ini Vidi apa Vidi? Siapa? Ini Goldie, Widi, Garaga. Nah, ini Oh, ini yang paling beda. Ini dapat di alam juga, Bang. alam. Ini King Cobra alam liaran. Jadi masih semuanya tuh hewan di sini tuh berbisa. Jadi nggak ada yang bisanya kita buang kayak gitu, nggak ada.
Sini bre, Han, di situ, di situ. Satu, Ki, di situ, Ki. Nah ini kelas raja ular yang biasanya dia defensif. Dan kalau lihat orang itu dia langsung gigit, teritorial. Oke. Tapi ketika dia di kandang, kita kurung, dia tuh takut sama orang nih. Jadi dia lebih memilih untuk pergi daripada nyerang kita. Tapi kalau kita provokasi kayak gini, tuh. Kalau kita provokasi, dia akan langsung balik, langsung nyerang bang, kayak gini. Bang Haji. Coret di belakangnya bro. Bantuin bang. Nah, gitu. Lagi bang. Kurang. Nah. Sini bang. Bang Ebel, lagi deket lagi Bang Ebel. Buru. Takutnya ularnya kabur. Oke, tarik ekornya bang. Ambil ekornya. Tarik ekornya. Tarik bang. Oke, saya alihin dari sini. Iya bang, alihin. Bang Haji. Ternyata ular ini agresif sekali bang. Kita nggak bisa asal-asalan nangkapnya nih. Kalau nggak kita nanti bakal kena gigit. Iya, alihin pakai kaos kaki bang. Hahaha, Bang Ebel ada aja kelakuannya yang bikin kita semua ngakak teman-teman. Salah juga dalam perhitungan, misalkan kayak gini. Lagi kayak gini, dia ujung nyerang kaki dan kita nggak ada refleks. Itu bisa sewaktu-waktu kita kena gigit. Oke. Tadi aja aku yang refleks kayak gitu aja masih kena cantol. Bener. Tapi dia tegak terus, kayaknya. Ya itu kita defensif. takut diserang gitu ya? Defensif. Dia mau nyerang. Ini licin banget ya? Iya, licin banget bang. Oke. Ini kayak gini nih. Kan kalau misalkan Woi. Bang Jadi Haji, gokil. Cantik banget ya Allah. Kayak Tuhan gitu. menciptakan beginian ya Bang Haji ya. Iya. Luar biasa. Nah sebenarnya kalau misalkan kita ketemu ular nih di alam, misalkan kita lagi jalan ya bang. Ya. Wih, bang. Nah, tahan segini aja. Oke, tahan sini. Tuh, dia cuma delak-delek tuh ngikutin gerakan. Nah, abis itu apa yang harus kita lakuin? Apa ya? Nah, caranya gini bang. Abang ke arah sana. Yes. Saya ke sini, sob. Bingung kan dia? Oh iya benar. Dia mau ngejar siapa? Gokil. Kalah deh. pinter dia. Iya. Bismillah. Diam. Oke. Kita tangkap dulu. Engkus, minta botol aqua kosong. Kita edukasi untuk liatin Video. taring sama bisanya. Bang pegang gini. Sorry ya, boleh? Bang, ya. Minta Maaf ya. tolong bantu. Oke. Iya. Ayo Adi, sini. Hai sayang. Gigitin. No. Bismillah. Yuk. Nah. Bisanya bro, asli bro. Nah, tuh. Kalau kita digigit segitu banyaknya bang, Mati. Thank you. Jadi King Cobra itu kalau gigit orang bisa ngeluarin bisa sebanyak ini. Ini mungkin sekitar 10 sampai 20 cc ya. Banyak banget. Dan bisa ini ada kandungan neurotoksik, bisa yang bisa melumpuhkan saraf sama otot. Ada kandungan hemotoksik, bisa yang bisa merusak jaringan sama saraf, sama darah juga. Ini ada juga bisa yang dari sifat bisa lain. Jadi kalau misalkan sampai masuk ke dalam badan, ini kita bisa ngalamin sistemik bang, bisa ngalamin efek kelumpuhan otot, kelumpuhan saraf, sesak napas, akhirnya gagal jantung dan meninggal. Basicnya ini adalah enzim atau protein yang ular ini punya dan dijadikan senjata. senjatanya dia. Apakah bisa yang tadi digigitin sama dia ini udah dilepas semua dari venom gland-nya di sini? Ini ada venom gland nih, ini tempat penampungan bisa itu ada di sini bang. Nah ini belum, masih ada banyak. Masih banyak lagi bang. Masih banyak, nggak semuanya gitu, nggak semuanya dikeluarin sama dia. Nah ini ada, kita mau liatin taringnya. Nih Bang Ebel. Maaf ya, penasaran gue bang. Nih, ini ada taring depan kanan. No, sayang. Ya. Nah ini ada taring depan. Itu nggak nyambur gak bang? Enggak, karena kan King Cobra emang dia nggak nyemburin bisa. Oke. Nah ini ada taring kanan, sebelah kanan. Iya, dengan itu. Nah ini ya, ada dua tuh. Nah, ini ada taring bisa di sebelah kiri. Tuh ada juga taringnya tuh. Wah. Nyangkut kan tuh. Iya benar. Jadi nggak kita pangkur. Jadi kita membiasakan ular itu di sini memang sehat dan tetap kuat bang. Sorry Jongkok bang, biar tenaganya lebih enak. Lepas, tarik. Sempat ini bang. Tahu nggak? Udah kayak host TV. Namanya Panji Sang Penakluk.
Terus yang ini King Cobra rada kelainan. Jadi dia punya mutasi warna yang nggak sama dengan King Cobra normal. Warnanya kan cerah, Bang. Tuh. Warnanya lebih cerah, lebih ke hijau toska. Terus kelihatan di pupil warna itu ada kayak merah ya kalau di center sama ini. Iya benar. Jadi kayak istilah itu hypo. Jadi dia nggak normal dari sisi mutasinya. Kita rentangin sekarang. Siap. Ini berapa meter, Bang? Untuk kira-kira ngukur. 10. Apa namanya? Gus, minta tolong. Coba ukur kira-kira Bang, aja. dia semakin keras nih loh. Nggak apa-apa. Kita ukur kira-kira sama Gus. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 lebih 3. 18 lebih 3. Berarti sekitar 3,2an Iya, ya. hampir 4 lah. Hampir 4 lah ya. Hampir 4 meter. 4 meter kalau di alam ada gini, orang juga kabur, Bang. Ya. Dan King Cobra ini dia beda sama ular lain, Bang. Jadi dia sifatnya teritorial. Jadi soliter. Iya, benar. Dia bikin sarang. Beda sama ular lain yang nggak bikin sarang, dia bikin sarang. Terus dia memakan ular juga, sesama ular bisa. Iya, memang kanibal. Ini kan kanibal kan? King Cobra Anaknya kanibal. pun bisa dimakan sama dia. Dimakan, betul. Anaknya dimakan, makanya King Cobra ketika dia nelur, telurnya kan akan dikeremin sama dia tuh sampai sebelum menetas dia akan ninggalin sarangnya. Takutnya pas si anaknya netas, dia akan makan anaknya. Secara alami kayak gitu. Secara alaminya begitu. Terus fakta lainnya, ketika ular lain itu rabun, King Cobra ini dia matanya itu nggak rabun. Dia bisa lihat kita kayak kita lihat semua gini kayak gini, kecuali warna merah. Dan si kulitnya itu halus banget. Bener ini. Beda sama kulit ular lain. Beda banget, Pak. Halus banget. Nah. Raja, Bang. Oh iya, raja sih, Iya. raja kobra. Raja tuh kan lebih ganteng lah. Benar. Ini pergantian kulit ini bisa memakan waktu berapa bulan, Bang? 40 hari sekali. Oh, sebulan lebih lah ya. Jadi sebulan sekali abis makan biasanya dia akan mengalami fase ganti kulit. Oke. Jadi itu fungsinya untuk dia ngebuang bakteri, parasit, penyakit yang ada di kulit lamanya. Nantinya ada kulit baru kayak gini. Jadi dia nggak ada kutu, nggak ada apa, jadi bersih. Iya, bersih. Dan nggak bau. Iya. Tuh. Iya, benar. Baunya kayak bau daun gitu. Iya, bau daun. Oh iya, daun situ ya. Jadi cara simpelnya ketika kita bertemu ular, alangkah baiknya kalau belum tahu si ular itu seperti apa ya langsung kabur ya. Kayak tadi jauhin aja. Jauhin aja. Nggak usah coba-coba berani. buat nangkep, apalagi pakai tangan kosong karena akan sangat berbahaya kalau yang ditangkapnya itu yang berbisa gitu. Iya. Heeh. Kalau misalkan ada saya di sini samping Abang, Abang mau kabur apa gimana? Saya amati dulu, Bang. Oh, ini mah bukan gua bagiannya nih. Adede! Raja Jin! Ngalangin gue nih! Oke, yang selanjutnya ini ada King Cobra terbesar di sini. King Cobra terbesar di kandang ya, di kandang. Kobra terbesar di kandang ya. Kalau di alam masalahnya ada yang lebih gede Ada lagi, Bang? Gitu. Oh, ada lagi. Jadi ini dapat dari Sampit. Oh, Kalimantan Tengah. Jadi ditangkap sama pemadam kebakaran di sana, habis dipukulin warga. Ya Allah. Terus dievakuasi sama relawan pemadam di Sampit, namanya Mas Hari. Nah, Mas Hari itu teman kita. Nah, sama Mas Hari itu kemarin dirawat sampai sembuh. Akhirnya karena di sana nggak ada kandang yang memadai dan memang ularnya terlalu besar, akhirnya dititipin di sini. Gitu. Sangat luar biasa sekali ya Mas Panjinya. Wait, sini Wit. Jujur, baru kepalanya keluar. Jadi. Baru kepalanya keluar yang kedua ini. Gede banget ini. Gede banget. Tuh belum. Bentar lagi tuh. Ini sih kayaknya nggak bisa dimain-mainin ini. Bisa. Sama. Sama Bang. Sama bisa. Malu ya Bang ya dia. Iya, masuk lagi. Sini, Wit, sini, Wit. Bang Bajir. Wit. Awas, hati-hati, lihat kiri kanan. Nah, ini. Gede banget palanya. Iya, gede banget. Nah, kalau ini 5,5 meter full panjangnya. 5 meter. Cuma dia nih nggak mau naik ke atas. Agresif banget ya Cuma, Bang. kelakuannya kayak gini. Tuh. Mundur, wait. Ya, Oh, kayaknya emang nggak mau Bang. Oke, Wit. Siap. Yah, malah pulang ke kandang si Widi mah. Kayaknya emang lagi nggak mau diajak main dia sama teman-teman. Ya udah, kalau gitu kita langsung lihat aja yuk si Garaga, King Cobra yang paling ikonik di Black House. Ini Garaga bro, Garaga. Garaga.
geraga itu bro, kepalanya geraga kelihatan loh. Itu kepala geraga. Ya Allah, pertama kali gua ngeliat bro, geraga bro. Cuman di konten doang Iya. bang, secara langsungnya ya Ganteng Allah. ya? Ganteng banget bang. Dia tuh jarang kayak yang lain. Kalau yang lain kan dia jarang diri. Kalau dia nih stay. Stay terus, Bang. Gitu. Dan gerakannya nggak seberandalan itu dua. Kalau itu kan berandalan kan, dua-duanya nggak mau diem tuh gerakannya. Kalau Garaga ini lebih teratur. Tapi Oke. pasti. Jadi kalau dia ini disebut agresif iya, tapi disebut cepet enggak. Tapi kadang-kadang tiba-tiba dia ngigit. Gitu. Iya, kalau Garaga tuh kayak gitu karakternya. Kalau sama dia ini, dia nggak mau di hook, nggak mau pakai ini. Ah kok bisa bang? Ngamuk. Nantinya nextnya kalau misalkan aku masuk lagi, dihajar sama dia. Dia nggak mau. Dia kalau di hook nih kayak gini nih. Aku masukin aja hooknya kayak gini, tempel nih. Tuh. Belum aja tuh dia udah gitu. Dia nggak mau. Gokil. Tuh, lucu kalau dia nih. Ada satu ular Tuh. kobra yang nggak bisa dipakein. Nggak mau, bukan nggak bisa, tapi nggak mau. Memang pengen disentuh abah. Iya kayak gitu. Tapi Emang kan resikonya. Gimana? Resikonya yang kadang-kadang kita sendiri yang pawangnya aja agak-agak parno. Biasanya Garaga tuh kita rayu dulu. Oh dipancing buat disayang dulu ya? Iya, jadi pelan-pelan jadi kita harus masuk. Bang, abang masuk beneran? Masuk beneran, hei. Keluar yuk. Ayo, keluar. Keluar. Ki, sini Ki. Sini. Itu ngeliat banget. Keluar. Geraga tuh. Geraga. Sini. Geraga Ki. Wih, geraga. Geraga bro. Pertama kali ngeliat geraga. Iya. Jangan terlalu agresif karena Garaga itu orangnya tidak terlalu gimana, tapi mama hatok langsung. Nah, keluar dia. Wih, cantik banget bang. Leher sininya bang ya. Oh, bang Panji. Nih, sayang ah. Diam. Diam. Bro. Kayak gitu. Jadi ular tuh punya karakter sama kayak manusia. Manusia Jadi, juga ya, Bang, ada ya? yang dia Sorry. karakternya baik, ada yang dia pengen diginiin, ada yang dia overtunis. Iya. Sama ular tuh begitu. Rata-rata. Gara-gara sini ada Bang Ebel. Tapi kamu jangan rese ya. Ngerti nggak? Oke? Nggak. Why? Ah, Bang, sini Bang. Nggak apa-apa. Sorry bang ya. Ya, jadi ntar bisa kita foto bareng sini. Wih, Gigi siap-siap Ki, Farhan. Oke. Tunduk Gi. Wih, cantik banget, ganteng banget bang. Iya. Iya. Ganteng banget. Tuh. Girinya aja itu, kepalanya aja tuh bener-bener nggak mau tunduk ya bang sama Nggak mau manusia. dia. Wush. Diam ya. Oke. Ush. Lihat. Saingan terbesar. Bingung nih mau jilakin yang mana nih. Geraga bang. Wih, keren banget Pren. Ya, jadi ya beginilah dia. Tenang, Iya, lebih santai. nggak pecicilan kayak yang dua Benar, itu. benar. Nggak berandal gitu. Kalau yang dua kan gitu. Bener. Kalau dia tuh lebih smart ya. Gayanya kayak orang. Iya, ya bener bang kata bang tadi, raja bang. Iya. Kalau raja tuh ya udah, no, akulah katanya penguasanya. Nggak apa-apa, udah santai aja. Sambil pergi. Garaga ya bang ya. Tapi kalau sama tuannya bang, dia ngeliatin kamu banget bang. Enggak, sama aja bang. Boleh megang kulitnya nggak bang? Boleh dong. Gini caranya. Oke, kita taruh. Naik. Ya. Oke. Oke, Garaga, tenang Kayaknya dulu. Bang Ebelnya dari sana deh. Oke. Aku jagain dia di sini ya. Oke. Sok. Nah, mau tuh dia tuh. Oke, pegang. Dia balik, mundur. Kayak gitu Iya. aja tekniknya, Bang. Oke, sini. 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 Ya, sok. Bang. Gila. Garaga tenang. Pegang dikit aja. Nah, gini aja nih sekarang mah. Abang muter ke sini. Oke. Nah. Kus, alihin Kus, dari depan Kus. Alin pus. Alihin Kus, pakai topi tuh. Biar enak. Wih, nyium nih. Sok alihin terus. Deketin topinya. Siap-siap, Ki. Nggak usah terlalu kenceng. Nah, dia nggak ini. Sok. Tenggol. Sip, dah segini cukup. Sok Bang Edwel di sini. Sok, kayak gini. Kus mundur. Lagi Kus. Lagi. Tempelin topinya ke hidungnya dikit biar dia naik.
tempelin. Tak sekali. Nah, dah. Nah, dapat. Wah. Ini Bang, deketin Bang, nggak apa-apa. Ntar kalau aku bilang mundur. Mundur Bang. Nah, Garaga nih bro. Jangan no. nggak boleh gitu. Wah, terima kasih ya bang. Cukup bang kayaknya bang untuk ngeliat garaga ini. Karena satu momen saya sedang, satu momen kayak merasa ini nggak bisa. Ini hewan yang sangat. Oh, dia juga bilang. Oke, terima kasih. Terima kasih ya garaga. Buat terakhiran sebelum masuk kandang, Bang Ebel pegang sini nggak apa-apa. Ya. Kang. Ya nggak apa-apa. Sok ini kan aku handle belah sininya. Iya kang ya. Nah, sok. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk kita masukin barang. Bismillahirrahmanirrahim garaga. Maaf ya bang. Oke, aku lepas, abang tetap ulur ya. Ya, siap. 1, 2, 3. Terus masukin terus, antar dia ke kandangnya. Terima kasih garaga. Selamat tinggal garaga. Nanti aku main lagi ya sama istriku ya. Kembali lagi. Iya dong. Ke garaganya. Insya Allah. Bang, saya terima kasih sekali lagi ya. Nanti saya kalau datang ke sini, saya pasti ngajak istri juga. Pokoknya main lagi ya bang. Ntar next main kita makannya sate marangi ke depan sama si Teteh. Bang, gue makasih ya Kang ya. Siap. Keren bro. Aduh, Thank you buat teman-teman yang udah ngikutin konten kita hari ini. Jangan lupa di follow media sosialnya Abangku Ebel di sini Abangku guys. Panji di sini juga guys. Terima kasih. Makasih ya Bang Ebel. Aku yang kasih lagi sekali lagi. Thank you banget. Siapa tadi namanya nih bang? Goldie, Goldie, Garaga. Widi, Garaga. Terima kasih dan semuanya terima kasih. Oke, itu dia teman-teman keseruan Panji bareng Bang Ebel Cobra hari ini. Selain seru-seruan, ini juga jadi momen silaturahmi yang asik banget buat kita berdua. Jadi bisa ketemu, ngobrol, ketawa bareng, dan yang paling penting saling berbagi pengalaman. Semoga dari konten ini juga teman-teman bisa dapat hiburan sekaligus edukasi tentang ular. Dan makin paham hewan-hewan ini yang punya peran penting di alam. Buat kalian jangan lupa ya, kalian follow nih media sosialnya Bang Ebel Cobra di sini. Oke, kalau gitu terima kasih buat Bang Ebel yang udah main ke Black Host. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain waktu Bang. Kalau gitu sampai ketemu juga buat teman-teman yang lain di video selanjutnya. Hey perusak alam, sadar lestari. Panji Petualang, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.